Halo chess lover pecinta catur, saat ini kita memasuki Grand Final Bullet Chess Championship. Pertemuan Ali Reza Virauja menghadapi Hikaru Nakamura. Yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya pecatur tercepat di dunia? Ini adalah permainan dari Grand Final pertama. Ali Reza mengawali langkah dengan E4. Tentunya apabila juga Hikaru Nakamura pemegang putih, ia selalu memainkan dengan B3, Nimjo Larsen attack. Sehingga pada kesempatan ini, ia juga mencoba dengan G6, mempersiapkan fianchetto, modern defense. D4 dari Ali Reza juga sudah cukup belajar bagaimana meng-counter attack pola serangan yang coba dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Gajah ke G7, kuda ke C3, C6 saat ini untuk juga mendukung pion ke D5, pion ke F4, dan D5. Sehingga setup di papan dengan juga pion ke E5, kita melihat teman-teman dengan pion melaju, mirip seperti Caro-Kann defense, dengan pion juga menolak pertukaran. Ini adalah Gurgenidze system. Pion ke H5 dilanjutkan, lalu pion ke H3, dan kuda ke H6. Dilanjutkan gajah ke E3, kuda ke F5, di mana mengancam gajah. Gajah mundur ke F2, dan H4 saat ini. Dilanjutkan dengan kuda ke F3, kuda ke D7, lalu gajah ke D3 dilanjutkan mengancam kuda. Kuda ke B6, kuda ke E2, di mana ke depan dengan ide untuk juga mendorong mempersolid pion satu sama lain, mengaktifkan menteri menekan kuda. Kuda ke 4 mengancam pion B2, menteri ke C1, menteri melakukan skak, pion menutup simpel, menteri ke C7, lalu rokade pengamanan raja. B5 saat ini mencoba meng-counter attack, B3 mengusir kuda, kuda mundur, sehingga langkah menteri juga untuk ke C2, mengancam kuda sebuah pilihan. A4 terlebih dahulu langsung juga mengancam kuda ke depan. Pertukaran terjadi, dan A5 menghentikan pion, barulah menteri ke C2. Gajah ke 6 mencoba menawarkan gajah, dan Ali Reza Virauja lebih tertarik dengan gajah menerima kuda. Pertukaran tidak langsung menteri menerima pion, tetapi gajah menerima pion, menguasai ke depan diagonal. E6 mempersolid juga pion, dan benteng ke F2 menumpuk benteng ke depan. Kuda ke C4 dilanjutkan, gajah ke G5 saat ini, gajah ke F8, kuda ke C1 mereposisi diri ke petak yang lebih aktif, benteng ke B8 menguasai file terbuka, kuda ke D3, dan pion ke C5 menawarkan. Diterima juga pertukaran, di sini gajah menerima pertukaran, menteri menerima, langsung juga mengepin benteng tentunya. Kuda ke sentral saat ini menutup juga ke depan untuk bermanuver teman-teman, sangat kuat ke depan. Posisi kuda ada di D4. Raja ke D7 berlanjut, menteri ke C1, benteng ke B6 menumpuk benteng ke depan di file B. Raja ke H2 menghindari juga pinan supaya benteng ke depan dapat berpindah. Benteng ke B8 fokus rencana, menteri ke E1, kuda juga ke depan potensi untuk memforking di petak D3, maka menteri ke E3, kuda tetap ke D3 mengancam benteng. Benteng ke D2, lalu menteri saat ini juga langsung menerima pion. Dan kita lihat teman-teman, bahwa kuda saat ini dipin. Kuda tidak bisa berpindah karena menteri menerima menteri. Oleh sebab itulah ditekan juga benteng ke D1 menekan kuda. Benteng ke B1 melakukan juga defleksi. Tentunya tidak juga langsung benteng menerima benteng, karena ke depan juga benteng menerima disupport juga oleh menteri ke depan untuk melakukan skak. Maka benteng menerima kuda, simpel juga mengancam menteri. Di sini gajah menerima, maka benteng menerima gajah mengancam menteri. Menteri ke A1 melakukan skak ke depan, tetapi masih ada petak aman tentunya. Raja dapat berpindah di G3, sehingga terlebih dahulu kuda ke B5. Tentunya selain mendeskoneksikan benteng, di sini juga manuver menteri. Kita bisa bayangkan teman-teman, ke petak C5, ancaman juga skakmat ke depan beberapa langkah. Maka benteng ke B7 saat ini berlanjut dengan raja ke G3 terlebih dahulu, menghindari ada tempo skak. Menteri menerima pion mengancam juga kuda, maka kuda memforking saat ini mengancam benteng. Menteri ke C4, kuda menerima benteng pertukaran, benteng mengancam menteri, menteri menghindar ke A6 setelah menteri ke C5. Di sini juga Hikaru Nakamura menyerah teman-teman. Karena apa? Tentunya ini juga bulat. Misalkan dilanjutkan, kita ambil pion melaju untuk promosi, maka menteri ke C7 skak, satu-satunya ke E8, menteri ke E7 adalah skakmat. Ini adalah akurasinya. Dan kita lihat teman-teman ulasan permainan. Ali Reza Virauja memiliki akurasi 87,9% dan Hikaru Nakamura 81,3%. Dan kita masuk ke pilihan game yang kedua yang diambil juga dari Grand Final tahap kedua. Dan lagi-lagi Ali Reza Virauja mengawali langkah dengan E4. Dan kali ini Hikaru Nakamura tidak lagi memilih dengan pion melaju, yaitu dengan pertahanan modern teman-teman. Tetapi ia mencoba dengan E5. Karena apa? Ali Reza sudah tahu bagaimana menghadapi pertahanan yang sudah dipersiapkan
oleh Hikaru Nakamura. Ia juga bermain dengan permainan Ruy Lopez atau Spanyol. A6 Morphe Defense mengancam gajah. Gajah mundur, gajah ke C5 dan C3. Selain mendorong pion ke depan mengancam gajah, membuka ruang juga bagi gajah. Kuda ke E7 mempersiapkan rokade. Rokade saat dari putih. Gajah ke A7 tetap juga mempertahankan diagonal. Benteng ke E1, kuda ke G6. Pion ke D4 sentralisasi menawarkan juga pion. Rokade pengamanan karena sangat berbahaya ke depan karena benteng juga sudah aktif. Gajah ke G5 mengancam Montri. Pion menutup sehingga juga saat ini memancing pion dan memperlemah juga diagonal ini. Maka langkah raja ke depan untuk menghindar adalah sebuah hal yang biasa dilakukan oleh hitam. Gajah mundur saat ini, maka betul saja raja ke H8. Pion ke H3 menjaga petak penting G4. Pertukaran pion sentral pun terjadi, lalu D5 menawarkan pion. Lagi-lagi diterima Alireza Firouzja. Sebelum Hikaru menerima pion, ia kuda ke E7 2 kali mengancam pion. Kuda ke C3, barulah kuda menerima pion, pertukaran Montri menerima, dan gajah ke B3 mengancam Montri. Montri ke D8 saat ini mundur, dan D5 mendorong teman-teman, menawarkan juga gajah. Berlanjut dengan gajah mukul gajah. Benteng menerima, dan kuda ke E7 mengaktifkan diri, mereposisi diri ke depan. Benteng ke C1, di mana juga menguasai file semi terbuka, menumpuk juga benteng ke depan untuk menekan pion C7. Sehingga langkah gajah untuk aktif teman-teman seperti ke F5, membawa benteng ke depan adalah sebuah pilihan, tetapi kuda ke F5 mengancam benteng. Tentu saja saat ini benteng ke C3, kuda ke D6 berlanjut, maka benteng menerima pion C7, langsung juga menguasai baris ke-7, kuda ke depan dapat aktif teman-teman, membuka juga Montri untuk mendukung skakmat ke depan. Berlanjut dengan pion ke A5 untuk mengancam gajah, kuda ke D4, sentralisasi kuda kita lihat, membuka juga Montri, maka saat ini A4, karena juga disupport oleh Montri, maka diterima saja pion teman-teman. F5 saat ini, maka kuda ke E6 opsi terbaik memforking juga Montri dan benteng, sehingga gajah menerima kuda, pertukaran pion menerima, ada potensi ke depan ke petak E7, mengancam Montri, mengancam benteng. Montri ke H4 menghindar, maka pion ke E7 satu petak lagi promosi, juga mengancam benteng. Benteng ke G8, gajah ke B3 mengancam benteng. Kuda juga saat ini kembali counter attack teman-teman, dan Montri ke C2 opsi terbaik dimainkan mensupport. Karena seperti ini, apalagi ini juga terburu-buru ya, pada bulat ada kemungkinan di sini melakukan kesalahan, misalkan langsung terburu-buru menerima juga benteng misalkan. Masalahnya teman-teman, Montri menerima pion skak, raja berpindah, Montri ke G3, dan lagi-lagi di sini harus dijaga petak ini teman-teman. Apabila langsung terburu-buru misalkan, pion langsung promosi otomatis misalkan. Masalahnya ini akan kembali draw karena kuda ke F2 skak, raja berpindah menerima pion H3 skak. Apabila ke F1 maka Montri ke F2 skakmat, tentunya ke H1 dan terjadi langkah repetition ke depan. Dan oleh sebab itulah teman-teman, sangat penting bagaimana pemilihan saat ini, yaitu dengan Montri ke C2 dimainkan oleh Alireza Firouzja, maka benteng ke E8 dan berlanjut gajah ke F7 simple langsung juga mengancam benteng. Di sini juga Hikaru Nakamura menyerah dan selamat kepada Alireza Firouzja menjadi sang juara Bullet Championship tahun 2024. Mengapa menyerah? Tentunya apabila dilanjutkan benteng menerima pion. Masalahnya di sini benteng tidak memukul benteng karena Montri menerima, melainkan ke C8 skak. Benteng menutup, maka gajah menerima, ada discover ke depan langsung juga skakmat. Kita lihat bagaimana pion-pion ini mencegah juga akses raja. Misalkan pion melaju, maka gajah juga langsung mundur teman-teman, di mana juga open skak saat ini. Benteng memukul benteng, pertukaran skak, Montri menutup, Montri memukul Montri. Hasilnya pun skakmat. Sangat-sangat menarik. Ini adalah akurasi dari game ini. Sangat-sangat luar biasa teman-teman bagaimana ulasan permainan tingkat akurasi yang dimiliki Alireza pada bullet kali ini. Dengan akurasi 96,8% dan Hikaru Nakamura 87,9%. Dan tentunya di sesi akhir, kita masuk ke teka-teki catur sebagai asa otak. Selamat menjawab di kolom komentar. Dan perhatikan teman-teman posisi ini yang sesama. Kita melangkah dan memenangkan permainan dan kombinasi 3 langkah skakmat. Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan mari kita diskusi bersama. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka pencet like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye bye.